Jadi preman-preman kampung tuh nulis di tembok gitu, no woman no cry. Wah, ini preman kok cengeng banget ya. Lah bilang patah hati, gue jadi sempet antipati gue. Gue bayang gak lo, Bob Marley nongkrong di apa alun-alun, jajan cilok sama bininya nongkrong naik motor bebek. Ngelihat anjir negara gua hancur banget nih gara-gara. Gokil ya. Hah? Belum mulai aja kita, otak gua udah pegel brainstorming. Buka dulu. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di kanal yang tidak disangka-sangka, ternyata ada. Kanal kata Mas John. Gak disangka-sangka ya. Iya, gak disangka-sangka ternyata ada. Iya. Malah. Ngomongin apa kita? Apa ya? Ya gak bosan ya, gak bosan. Gak bosan. Jamaika. Jamaika, kenapa Jamaika? Iya, jadi apa ya? Gimana nih? Ngomongnya tuh kayak mau ngomong tuh malu gitu. Lupa lu ya. Kebanyakan brainstorming. Anjir, udah kayak orang mau minjem duit ngomong malu ya. Kurang gini-gini aja lah, ngelus-ngelus dengkul. Jadi gini mas benernya. Apa Jamaika? Ya, jadi seperti yang telah gue lontarkan ke lu beberapa saat lalu di WA. Jadi gue punya keresahan tuh untuk ngebahas entah itu lagu, ketokohan penciptanya, atau kondisi di apa ya, jadi latar belakang lagu itu tercipta itu menurut gue sesuatu yang menarik buat dibahas. Oke. Gitu. Nah, makanya kemarin gue usul ngebahas No Woman No Cry, lagunya Bob Marley. Gitu. No Woman No Cry itu maksudnya No ini Woman No kan, Cry. lagu patah hati kan? Lagu patah itu menurut gue waktu SMP iya begitu. No Woman No Cry kan? Iya, jadi dulu gue ngeliat nggak tuh ada perempuan, agak apa-apa. nggak usah nangis gitu. Iya. Itu bangke deh. Jadi dulu kan kalau SMP itu kan apa ya? Pelajaran bahasa Inggris pertama kita temui di SMP. Dulu gue SD negeri nggak ada pelajaran bahasa Inggris di zaman dulu. Jadi gue nganggapnya gitu. Udah gitu kan yang ngegaungin lagu-lagu itu kebanyakan karena gue tinggal di apa ya, bisa dibilang suburban lah. Mungkin masih Jakarta tapi waktu itu kondisinya tuh masih agak nggak urban banget. Masih kayak di pinggiran dusun lah gitu. Jadi preman-preman kampung tuh nulis di tembok gitu, no woman no cry. Wah, ini preman kok cengeng banget ya. Lah bilang patah hati, gue jadi sempet antipati gue sama lagu itu. Atau sama preman. Karena gue belum pernah denger, gue cuma tahu itu judul lagunya Bob Marley, reggae, dan yang meratapi kayak seolah-olah kayak meratapi kisah cinta yang gagal gitu. Iya, ternyata setelah beranjak dewasa, gitu. Lagu itu punya makna yang dalam banget ya. Iya. Ternyata bukan tentang percintaan sama sekali sebetulnya. Tentang cinta, tapi dia kecintaannya terhadap entah itu masyarakat atau keluarganya dia lah minimal. Tentang keterpurukannya dia tinggal di Jamaika, bagaimana dia cuma bisa nongkrong di kantor bukan kantornya, di halaman kantor wali kota di Trenchtown, melihat kaum hipokrit, politisi-politisi yang ya berusaha cari lobby lah kayak gitu, sambil makan cilok. Biasanya kalau di alun-alun kota tuh kan ada yang dagang tuh di Trenchtown itu. Gue bayang gak lo, Bob Marley nongkrong di apa alun-alun, jajan cilok sama bininya nongkrong naik motor bebek.
Ngelihat anjir negara gua hancur banget nih gara-gara mereka nih. Ya, jadi lebih ke ini sih sebetulnya. Kalau gua cermati liriknya secara sekilas, itu No Woman No Cry itu kan apa ya? Penggunaan bahasa Inggris tapi ala Dengan Jamaika, iya, alanya Bob dialeknya Marley, ya kan, Jamaika. dialeknya dia. Jadi kalau kita harfiahkan langsung kita artikan dari kalimatnya literally ya seperti tadi pemahaman SMP lu itu ya kan, nggak ada perempuan nggak apa-apa gitu ya kan, nggak usah nangis gitu ya kan. Iya. Tapi ternyata kalau lu cermatin lirik-liriknya memang ya dia bicara tentang kemiskinan sebetulnya, ya kan? Tuh. Bicara tentang kemiskinan, bicara tentang kemunafikan orang-orang di pemerintahan di sana pada saat itu gitu kan. Bagaimana konflik itu terjadi. Bagaimana konflik itu terjadi, kemudian ya dia ngomong sama istrinya, ya kan, no woman no cry, ya kan. Ternyata Artinya gitu ya ya. udah jangan nangis gitu ya kan. Emang begini keadaannya. Iya. Tapi dia ngelawan lewat lagu-lagu dia tuh ya. Hmm. Ya Tadi itu. lu bilang dia sempet pengen dibunuh. Iya, sempat jadi percobaan pembunuhan terhadap dia karena itu tadi. Jadi kalau lu pernah baca ya sejarah perpolitikannya Jamaika itu ya mirip-mirip lah sama di sini ya. Cuma di sana lebih parah coy. Jadi ada dua partai yang dominan yang berseteru di sana yang apa ya? Yang saking fanatiknya pendukungnya itu bikin-bikin geng gitu cuy. Hmm. Partai politik ini gengnya ABCD, partai politik ini bikin gengnya XYZ gitu kan, dan mereka saling serang, Fisik. fisik, bunuh-bunuhan. Nah akhirnya ya itu banyak terjadi pembunuhan, ya kan. Iya. Sementara mau siapapun pemimpinnya nanti ya tetap aja seperti yang di lagu dia itu tadi, gitu, Iya. bahwa Good friend we have, good friend we've lost. iya artinya ya, ya rakyatnya tetap miskin. Iya. Itu diceritain waktu di lirik itu bilang ketika dia cuma punya bubur, Dia harus bagi dua dia harus bagi dua. sama istrinya, ya kan, masaknya juga di halaman. Itu sedih gue bacanya tuh. Iya, jadi ya itu tadi, Kalau di sini konteksnya mungkin itu ya, anak pang. anak Cuma pang bisa beli nasi bungkus satu, bagi empat. bagi bagi lu lagi itu jadi bagi 5. Kan gue pengen ikut ngerasain, Le. Gimana sih nasi sebungkus dibagi empat ya kan? Ikut dong gitu. Iya. Sebenarnya ngingetin kita sih, Le. Kayak misalnya sekarang nih tahun-tahun politik juga di Indonesia kan. Ya nggak usah terlalu fanatik lah gitu kan. Mendukung seseorang atau apa, atau ya seperti yang disampaikan oleh lagu Bob Marley tadi itu. Kemiskinan akan terus berjalan, pemerintahnya mungkin akan berganti gitu. Rakyatnya tetap jadi korban. Iya, tapi begitu mereka terpilih naik di mobil dinas yang Iya, suaranya mereka lupa gitu. penuh dengan peredam itu mobil itu, Iya, suara rakyat jadi nggak kedengeran. itu dia. Balik lagi ke Bob Marley. Jadi ya memang menarik lah itu. No Menokra itu memang gambaran apa ya? Ya mungkin yang dia gambarkan adalah kemiskinan dirinya kan. Ya kan, kemiskinan dirinya dia pada saat itu, Atau at least yang dia lihat lah. atau yang dia lihat tetangga-tetangganya juga ya kan sama miskinnya sama dia gitu kan. Nah, kalau ditarik lebih jauh lagi kan ya itu, kemiskinan itu penyebab utamanya apa gitu. Ya, makanya juga lagu-lagunya Bob Marley kan banyak juga yang eh, mengkritik atau membawa isu-isu sosial di dalam lagu-lagunya Perdamaian. dia, ya kan. Iya, gokil.
Ya, bahkan pada saat itu kan akhirnya dia bikin gerakan Rastafarian itu. Saking ruwetnya itu situasi politik di sana. Jadi apa ya? Dia bikin gerakan Rastafarian itu, perdamaian dan persatuan Jamaika. Akhirnya dia banyak bikin konser kan. Salah Ah, satu konsernya itu yaitu akhirnya dia mengangkat kedua tangan, mengundang dua orang pentolan pemimpin politik, partai. partai politik itu untuk memberikan apa ya, memberikan kesan perdamaian sih sebenarnya. Tapi ya akhirnya namanya partai politik ya kan, ya tetap Cari tetap tebar pesona doang iya di depan publik. Oke, damai. Ini nggak iya tahu di groundnya gimana. tetap terjadi gitu. Tapi dia dibunuh. Mau dibunuh gara-gara apa dia? Ya gara-gara itu tadi. Jadi mungkin karena udah saking chaosnya situasi politik di sana, saling bunuh-bunuhan ya kan, sementara dia juga apa? Dia juga dia mengusung satu apa ya, ideologi baru kan, perdamaian, persatuan. Yang akhirnya karena orang udah muak saling bunuh kali kan, Ah, berarti gua bisa jadi banyak golput di sana, Le. gua coba nangkep ada kepentingan juga dalam situasi saat itu di Jamaika, konflik itu dipelihara gitu. Iya, Nah, gue tahu tuh biasanya aktor yang bermain siapa tuh? siapa? Si AE, bro. Si Iya. bisa salah satu Biasanya gitu. iya benar. Benar. Kayak di negara-negara Middle East. Kan kayak Jadi gitu. Suriah tuh. jadi ceritanya nih, ceritanya ya, Suriah, Irak, memang iya. Kuwait. Salah satu partai itu, kalau gua nggak salah Labor apa sih? Partai buruh apa gitu. Singkatannya gue lupa. Apa tadi? apa? LPN, Partai Buruh Nasional atau apa gitu. Gue lupa juga. Nyantai-nyantai. Itu Ya memang oke itu ya. disupport oleh CIA. Karena lawannya itu ideologi sosialis demokratis. Partai Partai Rakyat Nasional kalau nggak salah. PNP. Gitu ya. Gitu. Emang zaman-zaman itu emang konspirasi tuh kenceng-kenceng gitu ya. Termasuk di sini. Iya. Tahun 60-an, pertengahan 60-an tuh. 66. Iya. Ya itu yang terjadi di sana. Tapi ya salutnya dengan sama si Bob ini ya itu. Dia berhasil sih kalau menurut gua, di akar rumput ya, Iya. untuk menggerakkan orang dengan karya-karyanya dia. Bukan cuma di Jamaika ya kalau menurut gue ya. Menurut gue banyak bahkan internasional. Hmm. Kalau gue jadi pop paus Hmm. itu gue gelarin Santo tuh Bob Marley. Iya, Bagaimana effort dia untuk apa sih mengupayakan sebuah perdamaian, untuk negerinya dia. mengecam kekerasan di negerinya dia lewat cara yang dia bisa. Iya. Ngeri sih totalitasnya tuh. Lirik lagunya dalam sih itu. Bukan cuma No Woman No Cry doang sebenarnya, tapi memang banyak lirik-lirik lagu dia tuh kayak One Love, kemudian ada Redemption Songs, itu mungkin menginspirasi banyak orang termasuk gua. Sebagai media pengingat juga lah. Iya. Makanya kalau misalnya nanti udah mulai-mulai situasi panas nih ya kan, ingatlah Bob Marley gitu. Dan lagu-lagu aja gitu. Nggak usah kebawa emosi juga gitu kan. Iya. Iya, benar. Karena elit juga kepentingannya kadang-kadang aneh-aneh. Kalau kayak elit di Jamaika waktu itu setupnya satu, gua nggak tahu ya. Satu, yang jelas satu disupport dari Amerika. Satunya entah dia murni mencoba untuk apa ya, memperjuangkan hak rakyat atau enggak ya, terlepas dari itu ya. Itu ya, ya seperti inilah maksudnya
dalam dunia politik ini seperti kita tahu kan nggak pernah ada ya selain kepentingan, selain cara yang buruk kalau menurut gua gitu kan untuk mencapai sebuah kekuasaan. Dunia politik itu dunia yang sangat cair banget gitu loh, Iya, ya kan? Ya lu inget aja lah, 98 aktivis kita siapa? banyak. Banyak. Nah, terus Ya kan? banyak juga sekarang aktivis yang pro sama musuhnya. Nah, yang dulu katanya sebagai culiknya, Ah, ya kan? sekarang dia Salam-salaman, salam-salaman, kasih peluk-pelukan, dukungan, peluk-peluk. sampai nangis-nangisan. Maaf-maafan nggak tuh ya? Nggak tahu. Mungkin juga itu konspirasi supaya berada lebih dekat untuk bisa. Ya aja lah. Masa? Tapi nggak tahu apakah nyalinya sebesar itu atau enggak. Iya. Tapi politik itu menurut gue penuh drama sih. Kepentingannya juga kadang-kadang ya kita sebagai orang awam juga ya cuma bisa menerka-nerka aja. Yang pasti sudah banyak korbannya lah. Politik penuh drama ya, tapi korbannya real. Korbannya real. Iya kan? Kayak kita nonton film ini aja. Kalau dulu yang film 5 cm tuh sama kayak gitu tuh. Mirip-mirip lah. Orang naik Semeru gitu pakai celana jeans, Ah, ya kan? dingin loh pakai jeans. Akhirnya jadi banyak cuy. ABG-ABG yang terus kayaknya nggak susah-susah amat naik gunung itu gitu kan. Akhirnya jadi pada latah, pada ngikut naik Semeru ya kan. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Sampai di sono kedinginan ya kan. Sesak napas, kurang air. Nah, Ya minimal ya ini terlepas dari Bob Marley tadi. Mungkin ada pesan buat pemain-pemain yang sudah masuk ke dunia politik. Ingat latar belakangnya. Ingat waktu dulu dia berjuang buat apa. Alasannya apa. Jangan dilupain juga. mengembangkan kekuasaan yang menindas, tapi sekarang justru malah Join. join sama penindas. Berbagi kue. Berbagi kue, gitu kan. Menikmati apa kue-kue kekuasaan itu ya kan. Agak miris tapi ya melihatnya ya. Ya semoga aja bisa mengendalikan situasi lah mereka. Kuenya dibagi ke rakyat juga. Ya, mudah-mudahan. Amin lah. Tapi muka lu nggak yakin gitu lah. Ada amin saudara-saudara? Yang bisa kita cuma bisa kita lakukan adalah berdoa dan amin ya. Iya. Itu. Semoga mereka cuma nggak cuma ingat sama kepentingan mereka doang, tapi kepentingan rakyat banyak. Dan semoga yang sampai sekarang masih menganggap Noah Menokra itu lagu cinta Bisa mulai bisa punya pandangan merenungkan pikiran kayak lain. gue. Ya kan? Ternyata nggak sepolos itu lagunya gitu ya. Iya. Tapi Bob Marley itu hero bro. kecintaan yang lahir dari sebuah kondisi miskin yang menjerat. Iya. Bener cinta yang lebih besar dan tulus bro. Bukan cinta sesaat. Yoi. Oke, mungkin itu ya. Semoga kalian bisa terinspirasi dari Bob Marley dan bisa mengamalkan nilai-nilai yang dia kumandangkan lewat lagu-lagunya. Semoga abis ini jadi ngulik lagu-lagu Bob Marley yang lain. Iya, bener. Karena Nah, banyak pesan-pesan moral, pesan-pesan perdamaian, iya. kondisi-kondisi yang bisa bikin lu mikir gitu ya. Yang jadi perenungan ya. Betul. Nah, kalian kalau mau usul kita mau bahas siapa, boleh juga. Atau lagu apa? Lagu apa. Jadi di konten episode belagu ini kita coba memberi sentuhan baru lah. Belagu namanya lah. Iya. Iya. Bedah lagu. Iya. Iya kan? Iya. Masih ada nggak yang mau lu bedah? Mau menokrai?
Itu aja biar nggak kepanjangan. Nanti aja. kalian bisa explore sendiri lah. Karena ngebahas Bob Marley itu sebenarnya nggak cuma No Woman No Cry doang. Terlalu banyak lagunya yang bagus-bagus dan penuh Kisah dengan hidupnya ya kan. nilai-nilai yang perlu disebarkan. Iya, kisah hidupnya, latar belakangnya. Gitu. Menarik. Nanti kalau kalian punya ide atau usul, komen aja di kolom komentar. Nanti kita coba pelajari latar belakang lagunya, penyanyinya. Asal jangan yang terlalu seronok. Seronok tuh ah. Maksudnya ya kita ngebahas yang masih nyerempet-nyerempet isu sosial. Rungkat. Rungkat. Gue belum baca teksnya, liriknya. Tapi kalau mungkin ada ya bisa lah. Bisa jadi. Ya, bisa. Sip. Sip, terima kasih ya kawan-kawan. Jumpa lagi di episode berikutnya. Peace.